Bab 1. Malam-malam Abbas. Langit malam itu seperti biasa, tampak gelap, benderang oleh lampu-lampu mahal yang menggantikan bintang-bintang yang sudah lama hilang. Abbas duduk di sofa kulit vilanya, kaki disilangkan, tangan memegang gelas whisky setengah penuh, yang entah sudah berapa lama tak disentuh lagi. "Mas Abbas, kok diam aja sih?" Suara manja si wanita bayaran mencoba memecah sepi. Ia mendekat, menyandarkan tubuhnya ke bahu Abbas. Wanginya menyengat, wangi parfum murah yang dipakai kebanyakan agar tercium dari jauh. Abbas tak bergerak, matanya hanya menatap jendela besar villa, menembus malam. "Capek ya, Mas?" Wanita itu masih berusaha. "Tidak." Jawaban Abbas pendek dan datar. "Lagi banyak pikiran?" tanya wanita itu lagi. Abbas menoleh sebentar, tersenyum tipis dengan raut wajah sedikit kesal. "Kau bicara terlalu banyak, diamlah sebentar." Wanita itu tersenyum kaku, berusaha tak tersinggung. Ia geser duduknya, menarik selimut tipis menutupi tubuhnya sendiri. Abbas menarik napas panjang. Dilemparkannya pandangan keluar jendela. Lampu-lampu kota berkedip, seperti sengaja mengolok-olok dirinya. "Cinta itu omong kosong tahu," gumam Abbas pelan, entah untuk siapa. Wanita itu mendengar, tapi pura-pura tidak saja, daripada kena semprot lagi. Ia sudah hafal. Lelaki macam Abbas, mereka cuma butuh tubuh, bukan telinga. Abbas berdiri, langkahnya berat, bukan karena lelah, tapi karena merasa hampa. Ia berjalan menuju balkon, meninggalkan wanita itu meringkuk sendirian di dalam kamar. Wanita itu memandangi punggung Abbas, lelaki yang katanya kaya, katanya hebat, katanya semua perempuan mau. Tapi malam itu, ia seperti lelaki yang paling kesepian sedunia. Villa mewah itu sunyi, yang terdengar cuma suara angin malam dari luar. Angin malam menyeruak dari sela balkon, membawa bau aspal panas yang sudah dingin, bercampur bau bensin yang entah datang dari mana. Abbas menyandarkan kedua tangannya di pagar besi hitam itu. Matanya menelusuri lampu-lampu kota. Ada gedung-gedung tinggi, cahaya mobil yang mengular, dan langit yang tak punya bintang. "Lihat itu," gumamnya pelan. Entah pada siapa. "Kota ini penuh cahaya, tapi kosong. Sama kayak aku." Lanjutnya. Ia tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, tapi senyum orang kalah yang pura-pura menang. Di balik dirinya, terdengar suara wanita itu, batu kecil, mungkin ingin mengingatkan kalau dirinya ada di tempat ini juga. Tapi Abbas tak peduli. "Cinta," ucapnya lagi lebih lirih. "Orang bilang itu indah. Bohong. Semua hanya transaksi, harga, angka, tubuh. Setelah itu, tidak ada lagi." Tangannya mengepal di pagar. Angin malam makin kencang, rambutnya berantakan tapi dia diam. Seberkas lampu mobil dari jalanan jauh terpantul ke matanya. Sekilas ia melihat bayangan dirinya sendiri di kaca jendela villa. Sosok tinggi, rapi, mahal, tapi hampa, kesepian. Abbas menutup mata sejenak, menarik napas panjang. "Kalau aku mati sekarang, mungkin gak ada bedanya buat dunia," gumamnya pelan. Suara wanita di dalam terdengar semakin gelisah. "Mas Abbas, masuk yuk, dingin." Abbas tetap diam, seolah suara itu hanya angin lewat. Villa malam itu bicara dalam bisu, hanya Abbas yang mendengar. Besoknya, matahari pagi menyengat kaca gedung onter Abbas Dirgantara. Gedung 15 lantai itu menjulang angkuh di antara gedung-gedung lain, seolah ingin berkata, "Di sini raja duduk." Dan raja itu kini tengah duduk di kursi kulit hitamnya, di ruangannya yang terlalu besar untuk seorang manusia. Abbas menatap layar laptop.
tapi tak membaca apa-apa. Matanya kosong, pikirannya masih tertinggal di balkon villa semalam. Lampu-lampu kota yang berkedip seperti mengejeknya. Seseorang mengetuk pintu. Sopan dan pelan. Masuk. Suara Abbas, datar. Seorang wanita masuk. Dia adalah Yuni, staf sekretaris, dengan map biru di tangan. Wajahnya ragu-ragu. "Pak, ini draft kontrak untuk klien dari Singapura. Rapat dimulai 10 menit lagi." Abbas menatapnya sekilas, lalu kembali ke layar laptop. "Taruh di meja, keluar." Suaranya dingin, tegas, meski tidak keras. Yuni mengangguk cepat, menaruh map dengan kedua tangan, lalu mundur pelan. Seperti takut suara sepatunya terlalu berisik. Sepeninggal Yuni, Abbas menyandarkan tubuhnya di kursi. Kepalanya sedikit mendongak, menatap langit-langit ruangan yang putih bersih. Tanpa noda, tanpa celah. Seperti hidup yang ia pamerkan ke dunia. Pintu diketuk lagi. Kali ini suara John. "Bro, rapat?" Abbas mengangguk malas. "Ya, ayo." Mereka berjalan ke ruang rapat. Suasana kantor pagi itu seperti biasa. Orang-orang sibuk, mengetik, menelpon, menunduk. Tapi ketika Abbas lewat, ada hawa dingin yang ikut lewat. Ruang rapat sudah penuh. Manajer marketing, finance, HR, semua duduk rapi dengan laptop menyala. Abbas duduk di ujung meja panjang. Membuka map biru tadi, ia membaca sekilas. Keningnya berkerut. "Siapa yang bikin draft ini?" Tanyanya pelan. Pelan tapi cukup membuat semua menahan nafas. Manajer marketing angkat tangan. Suara kecil. "Saya, Pak." Abbas menatapnya dengan mata tajam seperti pisau yang siap menebas. "Kau pikir kita ini main-main? Ini draft, kalau dikirim ke klien, kau tahu kita bisa dianggap amatir. Salah angka 10 di sini, tahu artinya berapa? Kau hitung." Suara Abbas meninggi. Ruang rapat mendadak dingin. Manajer marketing menunduk. Wajahnya pucat. "Maaf, Pak. Saya revisi sekarang juga." "Maaf." Abbas tertawa pendek, getir. Maaf itu buat anak kecil yang mecahin gelas. Bukan buat orang yang bisa bikin perusahaan ini rugi miliaran rupiah. John, dia adalah tangan kanan Abbas, mengamati dari sudut ruangan. Dia bersandar di dinding, tangan disilangkan di dada. Matanya mengerjap pelan seperti ingin berkata, "Ah, Abbas, Abbas." Rapat berlanjut, tapi suasananya sudah tak enak. Semua bicara seperlunya. Abbas mendominasi, membabat, menyalahkan, seperti biasa. Hingga akhirnya, selesai juga. Orang-orang keluar satu-satu, menahan napas lega begitu keluar dari ruang rapat, seperti baru bebas dari ruangan tanpa oksigen. Abbas duduk sendirian, map biru itu di tangannya. Ia membukanya lagi, padahal sudah tahu isinya. John masih di ruangan. "Bos," katanya pelan. Abbas melirik. "Kau tahu kan, orang-orang itu kerja setengah mati buat perusahaan ini? Kau nggak harus bikin mereka setengah mati juga," ucap John. Abbas diam, lama. "Kau selesai ceramahnya?" jawabnya akhirnya. Nada bicaranya tenang tapi dingin. John hanya senyum tipis. "Selesai. Tapi besok aku ulang lagi kalau kau masih begini." Abbas menutup map. "Keluar John, aku mau sendiri." John angkat tangan, menyerah. Ia melangkah keluar, menutup pintu rapat perlahan. Dan Abbas duduk lagi sendirian, dengan map, dengan kekosongan yang dia rasakan, dengan pagi yang tak ada rasanya. Ruang kantor itu kembali sepi.
Hanya suara pendingin ruangan yang berdesir membelah diamnya pagi. Abbas duduk di kursinya, map biru kini tergeletak di meja, terlupakan. Kedua tangannya saling menggenggam di depan wajah, seperti orang berdoa, padahal tidak. John mengetuk pelan, lalu masuk tanpa menunggu jawaban. Ia mendekat, menaruh 2 gelas kopi di meja. Satu untuk dirinya, satu untuk Abbas. "Bos, minum dulu. Kalau marah terus, nanti cepet tua," kata John santai, duduk tanpa diundang. Abbas melirik sebentar. "Aku nggak marah," katanya datar. John tertawa pelan. "Ya jelas, suara bos di rapat tadi lembut sekali. Semua orang sampai pucet saking terharunya." Abbas mengambil kopi itu, meniupnya sebentar. "Kau cerewet, John." John tersenyum. Ia tahu, Abbas hanya galak ke dunia, bukan ke dia. "Kau tahu nggak, bos? Setiap pagi kulihat, kau begini terus, tegang, dingin, diam, sampai aku lupa, dulu kau ketawa juga." Abbas menatap John, lama. "Dulu aku percaya ketawa bisa bikin orang bahagia. Sekarang aku tahu, itu cuma refleks otot wajah, sama kayak kedip." John mendengus, meneguk kopinya. "Kalau gitu otot wajah kau sudah kaku banget, bos." Mereka diam sejenak, hanya ada bunyi sendok kecil di cangkir Abbas yang diputar pelan. "John," suara Abbas pelan. "Aku butuh orang baru," ujar Abbas. "Orang baru?" "Asisten pribadi, yang sekarang terlalu banyak drama." "Oh, kau bosan? Dia resign mendadak gara-gara nggak tahan dimarahi tiap hari." John pura-pura serius. Abbas tak menanggapi sindiran itu. Matanya menatap jauh keluar jendela, menembus gedung-gedung lain yang berbaris kaku. "Aku butuh orang yang gak manja, gak lebay, gak baperan." "Spesifikasi menarik. Kalau ada orang kayak gitu, jangan-jangan cuma aku. Mau aku daftar?" Abbas mengangkat alis. "Kalau kau jadi asisten, perusahaan ini habis dalam 3 bulan. Kau cuma bisa bercanda." "Dan jadi teman baikmu," sambung John pelan. Abbas diam, mengangguk sangat tipis. "Iya, itu juga." John bersandar di kursinya. "Baiklah, aku cari kandidat. Tapi jangan salahkan aku kalau yang melamar nanti model-model influencer atau perempuan yang cuma mau dekat sama bos kaya. Aku gak peduli lupa. Aku butuh yang otaknya waras." "Wah, makin sulit." John garuk kepala. Abbas tersenyum tipis. Senyum yang baru muncul sejak pagi itu. Senyum yang hilang secepat datangnya. "Pasang lowongan. Aku mau lihat siapa yang cukup berani ngadepin aku." John berdiri. "Siap, bos. Semoga Tuhan kasihan sama kandidatnya." Abbas hanya menatap keluar jendela lagi, seolah Jakarta menyimpan jawabannya. Di luar sana, kota tetap sibuk. Tapi di dalam ruang itu, Abbas mulai merancang tanpa sadar sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya.